starting pointnya sahabat PU. Kemudian berikut juga dengan jenis keramik-keramik yang lain. Nah, ini start pointnya, ini start pointnya, ini start pointnya, beserta keterangan-keterangan pakainya granit atau keramik yang mana ya, gitu ya. Di sini dibuat oleh tim drafter Nugroho PU, sudah lengkap dengan foto-foto produk. Misal lantai utama ya, ini pakainya yang ini keramik. Kamar mandi pakainya yang mana gitu, semua sudah kita rencanakan dengan baik sahabat PU. Seperti ini contohnya ya. Pasir uruk sudah diurukkan, kemudian campuran semen dan pasir ya atau adukan diaduk ya oleh pembantu tukang, langsung diaplikasikan seperti ini. Ketebalannya kurang lebih ada di 2-3 cm. Catatannya bahwa adukan ini jangan terlalu basah, karena kalau terlalu basah nanti air semennya akan naik. Ketika granit itu dipukul-pukul pakai palu karet, air semennya akan naik ke atas dan itu cukup merepotkan dalam mengatur kerataan sahabat PU. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah 1 lantai. Dan pada kesempatan kali ini saya mau memperlihatkan terkait dengan progres atau proses pemasangan keramik atau granit lantai utama. Sahabat PU, pemasangan granit bisa dilakukan ketika dinding sudah rapi dan juga plafon sudah rapi ya. Dalam hal ini, dinding di lokasi proyek ini sudah dicat dasar, kita tinggal pengecatan utama. Kemudian plafon juga sudah rapi, bahkan sudah dicat putih. Kita tinggal pasang lampu-lampu saja sahabat PU. Itu menandakan bahwa granit sudah mulai bisa dipasang. Pun untuk openingan-openingan seperti ini, untuk kusen pintu dan kusen jendela aluminium sudah jadi ya. Jadi selangkah lagi yaitu pemasangan granit. Nanti ketika granitnya udah bisa dipasang atau sudah selesai dipasang, baru aluminium bisa mulai masuk dan mengukur sahabat PU. Sebelum memasang granit, tentu ya di setiap lokasi proyek Nugroho PU, kami selalu membuat perencanaan atau gambar perencanaan yang kurang lebih seperti ini. Jadi kita menamakan gambar ini dengan denah pola lantai sahabat PU ya. Di sini ada kode-kode, ada start point daripada pemasangan granit atau keramik. Misal pemasangan keramik atau granit di lantai utama ini startnya dari sini ya. Kemudian nanti lurus kanan kiri semua mengikuti dari ini starting pointnya sahabat PU. Kemudian berikut juga dengan jenis keramik-keramik yang lain. Nah, ini start pointnya, ini start pointnya, ini start pointnya, beserta keterangan-keterangan pakainya granit atau keramik yang mana ya, gitu ya. Di sini dibuat oleh tim drafter Nugroho PU, sudah lengkap dengan foto-foto produk. Misal lantai utama ya, ini pakainya yang ini keramik. Kamar mandi pakainya yang mana gitu, semua sudah kita rencanakan dengan baik sahabat PU. Seperti ini contohnya ya. Oke, denah pola lantai sudah kita distribusikan ke lokasi, berarti tinggal eksekusinya sahabat PU. Dalam hal ini sebenarnya kita berjalan paralel. Ada pemasangan granit atau keramik meja dapur, ada pemasangan keramik atau granit kamar mandi sahabat PU. Namun bahasanya satu-satu ya. Di video ini kita mau spesifik membahas pasangan granit lantai utama. Sahabat PU, ini adalah proyek renovasi. Dulunya sudah ada keramik atau granitnya.
Kemudian sebelum memasang, kami membongkar keramik atau granit existing terlebih dahulu, sahabat PU ya. Jadi dulunya sudah ada keramiknya, kemudian kita bongkarin. Kita bongkarin hingga jadilah seperti ini. Dan sebagian dari bongkaran tersebut kami jadikan atau puing-puingnya untuk mengatur ulang elevasi dari lantai yang mau kita pasangi dengan granit ini. Sayangnya di sini ya, untuk dinding existing itu memakai batako yang awalnya rencana kami ada plain lantai atau plain granit. Mau nggak mau plain tersebut harus kita pasang timbul atau tidak rata dengan dinding. Karena apa? Dinding batako ini kalau kita bobok atau kita kupas itu rapuh, sahabat PU ya. Ada potensi untuk jebol ke samping ya. Makanya untuk plain lantai granit di sini nanti dia nempel di dinding existing. Jadi tidak ada tali airnya, namun nempel. Kurang lebih keluarnya kurang lebih ada di 1 cm-an ya. Sama dengan tebal granit di plus adukannya seperti itu. Ya itu salah satu opsi. Bahkan untuk pemasangan lantai vinil misalnya itu kan plain lantainya pasti dia akan timbul. Nggak masalah sahabat PU ya, salah satu opsi dalam pemasangan plain. Begitu lantai dikupas, kemudian berikutnya kita atur elevasi. Jika memang ada yang perlu diuruk dulu, kita uruk dulu ya, atau ini biasa kita sebut dengan pekerjaan urukan pasir ya, seperti itu ya. Kemudian proses pemasangan granit lantai bisa langsung dilakukan. Tentu yang pertama kita harus memasang start point dari pemasangan granit itu sendiri sesuai dengan gambar rencana tadi ya. Dipasang, kemudian yang sudah sampai di depan ini adalah hasil dari tarikan-tarikan lajur awal, sahabat PU ya. Jadi yang tarikan pertama sudah terpasang, yang lain sudah tinggal ngikut saja seperti ini. Ya, jadi setelah diuruk seperti ini, berikutnya kita bisa langsung menarik-narik benang. Tarikan benang inilah yang jadi acuan dalam pemasangan granit. Nah, di sini ada tarikan benang yang arah ke kiri ke kanan saya. Ya, ini adalah acuan dalam pemasangan granit dari sini ke sebelah sini. Ya, kemudian ada juga tarikan benang dari depan ke belakang, atau arah sebaliknya. Ini untuk menentukan atau mengukur kesikuan daripada pasangan granit kita. Nah, nanti dinding ini ya, atau as-as dinding ini ketahuan siku nggak sikunya pada saat pemasangan granit, sahabat PU ya. Salah satu bangunan itu dapat terlihat rapi ya apabila semua sudutan-sudutannya itu siku. Salah satu indikasinya siku apa tidaknya itu bergantung dari atau bisa dilihat dari pasangan granit yang sedang kita pasang, sahabat PU. Namun ini kan dinding existing ya, ini bukan buatan tim Nugroho PU. Kita pasang seoptimal mungkin, sebagus mungkin mengikuti dinding yang sudah ada. Dinding existing ini juga kita melakukan treatment ya, kita pelamirin, nanti kita akan cat sehingga dinding baru dengan dinding existing nanti akan tercat dengan bagus, selayaknya atau jadinya nanti akan seperti dinding baru, sahabat PU. Kembali ke lantai. Proses pemasangan granit lantai itu bisa dengan dua cara. Yang pertama di screeding terlebih dahulu, kemudian dipasang dengan mortar atau itu biasa disebut dengan pemasangan sistem tipis. Yang kedua bisa dengan cara atau sistem konvensional seperti ini ya, sahabat PU ya. Pasir uruk sudah diurukkan, kemudian campuran semen dan pasir ya atau adukan diaduk ya oleh pembantu tukang, langsung diaplikasikan seperti ini. Ketebalannya kurang lebih ada di 2 sampai 3 cm. Catatannya bahwa adukan ini jangan terlalu basah, karena kalau terlalu basah nanti air semennya akan naik. Ketika granit itu dipukul-pukul pakai palu karet, air semennya akan naik ke atas dan itu cukup merepotkan dalam mengatur kerataan, sahabat PU. Jadi campurannya sudah benar, hanya saja kadar airnya jangan terlalu banyak. Notnya seperti itu. Siapkan juga untuk adukan semennya, karena di bagian paling belakang dari granit seperti ini nanti akan kita olesi dengan pasta semen sebelum dipasang di adukan atau campuran semen pasirnya tersebut. Pemasangan granit kali ini bisa dipasang dengan lebar nut 1 mm, sahabat PU, bisa juga di 2 mm, sahabat PU. Namun di sini kita pakai lebar nut di 1 mm, sahabat PU, dengan memanfaatkan tali dus ya.
atau di dus atau kemasan dari granit itu kan ada talinya seperti ini ya. Nah, ini kita manfaatkan untuk mengatur nut pasangan granit kita. Granit 60-60 sahabat BU, granit lantai. Bagian permukaan belakangnya seperti ini. Setiap merek berbeda-beda teksturnya. Yang jelas pasti ada tekstur seperti ini dan pasti ada kode panahnya atau tanda panahnya. Nah, seperti ini ya. Untuk menandakan pada saat pemasangan itu tukang cukup memastikan panahnya itu satu arah. Jika ke atas semua, jika ke bawah semua, jika ke kanan semua, jika ke kiri semua. Seperti itu ya sahabat BU ya. Saya pikir demikian. Proses yang berlanjut nanti ketika sudah selesai semuanya, kita akan grouting, isi dengan nut, kemudian kita akan pasang plin, dan selesai sudah. Berikutnya tukang aluminium atau tukang pintu sudah bisa mulai masuk sahabat BU. Semoga menginspirasi. Kita ketemu pada bahasan berikutnya. Sahabat BU, semangat membangun.